Shalom keluarga BMC, senang sekali kita boleh kembali ada dalam program Saat Teduh. Mari kita bersama-sama saat teduh dan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini kalau Tuhan percayakan untuk kami boleh kembali menikmati hidup yang daripada Tuhan. Mari tuntun kami dengan firman-Mu lewat saat teduh. Kami boleh belajar kebenaran-kebenaran dari pengajaran-Mu sehingga kami bertumbuh di dalamnya. Dan kami semakin bijak menjalani hidup yang hari-hari ini Kau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Keluarga BMC, kita akan lanjutkan seri pengajaran Presence of God series, di mana kita akan belajar pada hari ini bagaimana kita boleh membangun mezbah Tuhan. Pentingnya kita membangun mezbah Tuhan, di mana kita tahu bahwa kehadiran Tuhan akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita lihat bagaimana ayat ini mengatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka yang membangun mezbah di rumahnya atau dimanapun dia membangun mezbah. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Itu sebabnya keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan, pandemi ini banyak sekali memberikan ruang dan waktu buat kita boleh membangun mezbah keluarga kita, mezbah doa kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih di rumah. Bila kekasih Tuhan menyempatkan waktu dalam satu hari, mungkin 30 menit, ajak pasangan, ajak anak-anak, duduk di sore hari atau di pagi hari, angkat pujian penyembahan, lalu kemudian merenungkan firman bersama-sama. Betapa indahnya waktu itu, momen itu di mana Tuhan akan hadir. Karena 2-3 orang berkumpul dalam namaku, 2-3 orang berseru kepadaku, 2-3 orang menyembah di hadapanku, aku akan hadir. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan hadir di dalam mezbah yang kita bangun di rumah kita? Saya ada sedikit cerita, atau sama-sama saja kita akan buka Alkitab kita dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan lihat ayat ini, bagaimana seorang Obed-Edom yang dititipi tabut Tuhan. Ingat, tabut Tuhan dalam pengajaran yang sebelumnya kita tahu bahwa tabut Tuhan itu adalah gambaran kehadiran Tuhan. Mari kita baca. 2 Samuel pasal 6 ayat 10 sampai 12. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan, perhatikan, 3 bulan ada di rumah Obed-Edom, 3 bulan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala apa yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Kita lihat bagaimana respon, sikap daripada Obed-Edom ketika dia dititipi tabut Tuhan. Saudara dan saya juga dititipi tabut Tuhan. Kalau Anda sadar ketika engkau percaya kepada Yesus adalah Tuhan, Tuhan itu hadir loh dalam rumah saudara. Tuhan itu hadir loh dalam kehidupan kita. Dan ingat, kehadiran Tuhan itu pasti membawa perubahan. Abinadab 20 tahun dititipi tabut Tuhan. Hidupnya tidak berubah. Tetapi Obed-Edom dititipi tabut Tuhan. 3 bulan keluarganya berubah. Apa yang membedakan Abinadab dengan Obed-Edom? Tentu adalah bagaimana cara menghormati, bagaimana cara menghargai Tuhan di dalam keluarga. Itu sebabnya ketika keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan mulai bangun mezbah di tengah pandemi ini, engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau alami perjumpaan dengan Tuhan bersama dengan anggota keluargamu. Maka apa yang terjadi pada Obed-Edom
akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin tidak instan, hari ini kau bangun mezbah, enggak, hari ini Tuhan akan memberkati. Bisa jadi hari ini. Tetapi Alkitab mengatakan 3 bulan lamanya Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya sebagai gembala, bila keluarga-keluarga BMC semua kekasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, yang sama-sama kita hadapi, kita bawa keluarga kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat mezbah-mezbah yang kita bangun. Saya percaya kalau Obed-Edom mengalami perubahan, keluarganya diberkati, seisi rumahnya diberkati, keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan juga akan mengalami hal yang sama. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya seri-seri berikutnya kita akan terus belajar bagaimana membawa keluarga kita ini masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya yakin mulai hari ini, ketika kau mulai hari ini bangun mezbahmu, dan lihatlah sejak hari itu Tuhan akan memberkati dan membawamu pada perubahan-perubahan yang Tuhan mau. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pengajaran pada hari ini. Kami boleh belajar seperti yang dilakukan oleh Obed-Edom, membangun mezbah di dalam rumahnya bersama dengan seisi rumahnya. Kami percaya Tuhan, janji dari firman-Mu tidak akan pernah berubah. Karena firman-Mu ini adalah pattern, pola yang harus kami ikuti. Kalau Obed-Edom menghormati tabut Tuhan yang dipercayakan dalam hidupnya, dalam keluarganya. Kalau kami pun menghargainya, kami akan mengalami hal yang sama. Sekarang angkatlah tanganmu. Terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak dari Abraham, Ishak sampai Israel. Mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati semua keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan. Ingat, selalu gunakan masker, selalu cuci tangan, dan semuanya harus mulai protokol kesehatan. Tuhan memberkati.